Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita boleh diisi dengan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup kita. Mari kita buka acara kita dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diperkenankan Tuhan berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami perlu firman-Mu supaya hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, supaya hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah ketika lahir baru. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah ketika lahir baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan satu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita di mana binatang-binatang bisa berdialog satu dengan yang lain, berbicara seperti manusia dan berlaku seperti manusia. Nah, ada satu cerita fabel di mana seekor induk ayam itu dia bercakap-cakap dengan calon anaknya yang masih ada di dalam telur yang akan menetas besok harinya. Jadi dia berbicara kepada anak-anaknya yang ada di dalam telur. Hai anakku, lihatlah langit berwarna biru, begitu indahnya. Bahkan coba kamu lihat, ada padang rumput yang hijau dan juga ada bunga-bunga mawar berwarna merah. Jadi semuanya begitu indah. Dan kemudian si calon anak yang ada di dalam telurnya itu menjawab ibunya. Induk ayam dia katakan begini, mama bohong, yang kulihat semuanya adalah gelap. Saya tidak melihat apa-apa, kata si anak ayam yang ada di dalam telur, karena waktu itu dia masih ada dalam telur. Jadi semua pandangannya itu dihalangi oleh kulit telur. Kemudian sebentar lagi si ibu kembali berkata, hai anakku, ini ada makanan yang lezat. Engkau mencium baunya bukan? Kata si induk ayam. Kemudian lagi-lagi anaknya berkata, ibu bohong. Saya tidak mencium apa-apa di dalam kulit telur ini, katanya. Kemudian si ibu itu kembali berkata-kata kepada si anaknya, memberikan satu pernyataan yang ketiga untuk meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa dunia itu begitu indah. Lalu dia katakan, hai anakku, coba engkau lihat di atas dahan pohon ada burung-burung berkicau. Kemudian si anak itu berkata, tidak ibu, saya tidak melihat burung-burung yang berkicau di dahan pohon, katanya. Pokoknya di sini serba sunyi, katanya dia. Nah, si induk ayam kemudian tidak berkata-kata lagi. Kemudian pada keesokan harinya dia setelah mengerami, menetaslah anak-anak ayam tersebut. Nah, ketika dia menetas dan kulit telurnya pecah, baru dia melihat langit itu berwarna biru, betapa indahnya. Kemudian pandangannya melihat padang rumput yang hijau, betapa segarnya pandangan itu. Lalu dia melihat bunga-bunga mawar yang berwarna merah begitu indah. Jadi apa yang dikatakan ibunya bahwa langit itu berwarna biru dan begitu indahnya, bunga-bunga mawar itu berwarna merah begitu indahnya, bahkan dia juga melihat
padang rumput yang hijau yang begitu segar. Itu semuanya benar setelah dia melihat semua yang diceritakan ibunya. Kemudian ibunya mulai menyuapi anaknya dengan makanan. Nah, ketika dia menerima makanan, dia melihat harum bau dari makanan itu. Jadi benar ibu, kata si anak ayam itu, betul-betul harum dan lezat makanan yang ibu berikan. Ya, pada waktu dia masih ada di dalam kulit telur, dia tidak membaui apa-apa dan tidak merasakan kelezatan makanan itu. Tetapi setelah dia menetas dan dia kemudian bisa keluar dari kulit telur dan ibunya memberikan makanan, dia bisa merasakan kelezatan makanan itu. Nah, setelah itu dia juga melihat pandangannya ke atas dahan pohon dan dia mendengar burung-burung berkicau, begitu indah suaranya. Jadi semua yang diceritakan ibunya itu adalah benar. Ketika anak ayam itu masih tinggal di dalam kulit telur yang gelap, dia tidak melihat hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan manusia, ketika masih tinggal di dalam kegelapan, maka dia tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan terang. Tetapi ketika ia sudah menetas atau sudah lahir baru, maka manusia itu akan melihat keindahan hidup yang ditunjukkan Allah kepada mereka yang sudah lahir baru, yaitu sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, betapa indahnya kehidupan dari anak-anak Tuhan yang boleh percaya kepada Tuhan, yang sudah menetas atau sudah lahir baru di dalam kehidupannya. Dia akan mengalami hal-hal yang indah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ayat ini mengatakan ketika seorang lahir baru atau dilahirkan kembali, maka ia baru dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi ketika ia masih hidup di dalam kegelapan, ia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Demikian juga 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di situ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, mengalami keadaan yang baru yang tidak sama lagi seperti keadaan yang lama. Sama seperti anak dari induk ayam yang dalam keadaan yang lama tinggal di dalam telur dan dalam kegelapan, pandangannya tidak bisa melihat ke dunia luar. Dan ketika dia sudah menetas, maka dia bisa melihat keadaan dunia yang sesungguhnya, yang begitu indah, yang bisa dilihatnya secara langsung. Tidak sama seperti keadaan ketika berada di dalam telur. Demikian juga dengan manusia yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Manusia yang sudah lahir baru, maka dia menjadi seperti ciptaan yang baru. Keadaan manusia lamanya sudah ditinggalkan, sudah berlalu, dan sudah datang keadaan manusia yang baru. Bahkan terus-menerus akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami tahu ketika kami lahir baru, maka kami akan melihat keindahan hidup yang ditunjukkan Allah kepada anak-anaknya. Kami tahu ketika kami lahir baru, kami akan menjadi ciptaan yang baru. Kami akan meninggalkan manusia lama kami, dan kami akan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, selama kami lahir baru, maka kami akan menjalani kehidupan lahir baru kami dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.